What's up guys, welcome back in my channel KB Kedai Belajar. It's a growing thing. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Almutakun di channel KB Kedai Belajar. Oke, saya akan membagikan 4 materi video pada hari ini. Spesial buat kamu yang sudah subscribe aku. Yang belum, di subscribe dulu dan tekan tombol lonceng. Materi pada hari ini yang berjudul 1. Hilangkan mental block Anda. Kedua, skill with people. Ketiga, kecerdasan finansial dasar. Dan yang keempat, membuat anak pintar dan kaya. Yang akan membacakan materi kita pada hari ini ialah Dr. Sigit Setiawandi SPOG. Kamu harus simak dengan baik-baik. Saya di sini pamit undur diri. Sigit, silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Bapak Ibu. Hari ini saya akan bicara mengenai topik hilangkan mental block Anda. Ya, ini salah satu bagian dari topik kebahagiaan dan lain-lain dari 3 topik besar di grup Building the Dream. Mental block itu apa, Bapak Ibu? Ada definisi seperti ini, yaitu ketidakmampuan untuk mengingat atau berpikir sesuatu yang secara normal sebenarnya mampu Anda lakukan, yang seringkali terjadi disebabkan karena tingginya luapan emosi. Ada juga definisi seperti ini, kepercayaan yang salah yang bisa mengganggu pencapaian Anda. Yang penting semua mental block itu berasal dari orang lain, bukan berasal dari dalam diri Anda. Ya, itu tidak asli dari Anda, hanya masukan dari orang lain. Dan sangat perlu dihilangkan karena menghambat pencapaian Anda. Ya, ibaratnya Anda tuh kalau punya mental block itu ibarat memacu mobil dengan rem tangan masih terpasang. Jadi tersendat-sendat kehidupan Anda. Naik, turun, jungkir balik. Jadi P7 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, atau bekerja untuk hidup dan hidup untuk bekerja. Itu karena mental block salah satunya. Terbentuknya mental block seperti ini Bapak Ibu, kita mendapatkan masukan dari semua orang di sekitar kita, usia 0-7 tahun semua diserap menjadi dasar pola pikir. Setelah itu ada filter yang terbentuk, ya 7-13 tahun ada filter sempurna pada usia 18 tahun. Jadi setelah itu agak sulit untuk masuk, hanya sedikit, tapi tetap bisa masuk. Ya, apalagi kalau melewati agama dan lain-lain masih bisa masuk. Dan itu membentuk pola pikir bawah sadar kita. Yang di bidang ekonomi kita lihat 5 tahun terakhir kehidupan kita seperti apa, ya itulah pola pikir kita gitu ya, bawah sadar kita. Kalau miskin ya berarti pola pikirnya pola pikir miskin. Dan banyak memunculkan kebencian-kebencian kepada pihak lain. Itu biasanya satu gandengan. Kita itu seperti bercermin dengan cermin yang retak Bapak Ibu ya. Jadi apa yang ada di dalam cermin itu bukan diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah kegagalan-kegagalan dari orang lain ya, pengalaman-pengalaman orang lain yang kemudian kita anggap sebagai pengalaman diri kita. Banyak orang lain yang gagal dalam bisnis, kita takut dengan bisnis itu. Banyak orang lain yang berpolitik, musuh satu kaum, kita ikut memusuhi, seolah-olah kita sendiri pernah terlibat dengan mereka. Itu mental block Bapak Ibu, gitu ya. Dan itu bukan diri kita. Diri Anda itu adalah orang yang dilahirkan dulu, ya, sekian puluh tahun yang lalu, orang yang menyukai semua orang, selalu ingin sukses dan berhasil dalam apapun yang diinginkan. Itu Anda, yaitu dulu. Ya. Yang sekarang beda. Karena ada mental block. Jadi ini contoh mental block bidang keuangan. Ya, kepercayaan yang salah tentang uang dan kekayaan. Misalnya uang tidak dibawa mati. Ya, sehingga rasanya tidak perlu punya uang banyak. Untuk apa? Uang tidak dibawa mati. Ya. Uang menyebabkan perpecahan antar saudara. Jadi jangan punya uang banyak. Nah, kalau punya uang banyak nanti mudah perpecahan. Orang kaya itu pelit. Ya jangan jadi orang kaya. Gitu ya. Jika kaya akan lama dihisapnya. Maka kita tidak ingin jadi kaya. Gitu ya. Penghasilan pasif itu penghasilan dari sumber tidak jelas, mungkin dari setan, ya, dan sebagainya, gitu ya. Itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang uang dan kekayaan. Yang sebagian besar diperoleh pada waktu Anda masih kecil, 0-7 tahun tadi, sebagian kecil diperoleh dalam perjalanan dari 7 tahun sampai sekarang. Kemudian membenci orang atau golongan yang lebih kaya dari kita, gitu ya.
Itu mental block Bapak Ibu. Karena kita tidak akan pernah dibawa oleh bawah sadar kita ke tempat di mana posisi orang yang kita benci itu. Jadi kalau kita membenci orang-orang yang rata-rata lebih kaya dari kita, ya sudah selesai sudah. Anda sudah memutuskan untuk tidak ke tempat mereka. Kalau ingin ke tempat mereka, hilangkan dulu kebencian-kebencian kepada golongan orang yang lebih kaya dari kita itu. Ya. Atau mau benci jenis bisnis tertentu, misalnya MLM. Ya. Seperti saya dulu sangat benci pada MLM. Hanya karena ketidaktahuan. Masukan-masukan dari orang lain, cermin yang retak tadi itu. Ini contoh mental block. Jadi hilangkan Bapak Ibu mental block itu dengan SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, atau dengan EFT, Emotional Freedom Technique. Anda punya senjatanya, saya sudah berikan itu. Lihat itu video SEF dan EFT itu. Ya. Setupnya seperti ini misalnya. Ya. Kalau pakai SEF, meskipun saya percaya bahwa uang tidak dibawa mati, sehingga tidak merasa perlu punya uang banyak, saya ikhlas. Ya, ditambah ya Allah, atau ya Tuhan, atau ya apa sajalah yang menjadi Tuhan Anda, gitu ya. Kalau pada EFT, ya meskipun saya percaya bahwa uang tidak dibawa mati sehingga tidak merasa perlu punya uang banyak, saya bisa menerima diri saya. Ya, EFT sifatnya penerimaan diri. Meskipun saya percaya orang kaya dihisap lebih lama sehingga saya takut kaya, saya bisa menerima diri saya. Meskipun saya percaya orang kaya itu penindas sehingga saya takut kaya, saya bisa menerima diri saya. Atau ya Allah, meskipun saya percaya orang kaya itu penindas sehingga saya takut kaya, saya tetap ikhlas. Saya pasrahkan semuanya kepadamu. Nah, meskipun saya membenci kaum Yahudi atau apa, terserah, gitu ya. Ini pilihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak menghilangkan itu sulit Bapak Ibu untuk bisa bangkit. Ya. Karena bawah sadar Bapak Ibu tidak akan membawa Bapak Ibu. Dan lucunya apa? Hampir semua orang yang diajari membenci itu diajari membenci orang yang lebih baik dari dirinya, lebih baik dari kaumnya. Itu diajarin untuk membenci, padahal harusnya kita belajar kepada mereka. Ajaran Nabi kita harus belajar, tapi ajaran politikus kita membenci. Meskipun saya membenci MLM, bukan. Itu semua hilangkan, tidak ada manfaatnya. Dan mental block kita sangat mempengaruhi level energi, emosi atau perasaan kita. Pertahankan Bapak Ibu perasaan dan energi Bapak Ibu, emosi Bapak Ibu di posisi power ya, atau the wisdom ya. Jadi berani, netral, kemauan, penerimaan dan lain-lainnya 200 ke atas ya. 200 energi. Pelajarilah ini di YouTube di mana? Di Google banyak hal seperti ini ya. Jadi orang-orang yang berada di level-level energi tinggi biasanya apapun yang diinginkan tuh mudah tercapai. Ya. Sebaliknya dengan orang-orang yang berada di level energi rendah justru yang tercapai adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Ingin kaya, banyak utang justru. Ingin uang, utang yang muncul ya. Karena mereka mau melihara ini. Menghina orang lain hanya karena cara berpakaiannya berbeda, merendahkan mereka, ini tidak sesuai dengan agama, bla 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 gitu ya. Kemudian membenci apapun yang lebih baik dari kita, terlalu khawatir nanti kita begini, negara kita nanti begitu, udahlah ada yang ngurus gitu ya, nggak usah terlalu mengikuti arus. Karena orang-orang yang berada di level force ini sangat mudah untuk dikendalikan orang lain gitu ya, berbeda dengan orang-orang yang di level power, nggak bisa dikendalikan Anda gitu ya. Oke Bapak Ibu, jadilah diri Anda sendiri, jangan dengan mudah dikendalikan oleh orang lain. Kita tujuan Bapak Ibu adalah yang prioritasnya yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, baru yang ketiga bisnis. Itu prioritas kita. Jangan biarkan Bapak Ibu mental block yang dimasukkan oleh orang lain itu menghalangi Bapak Ibu untuk mencapai puncak kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu berhak untuk hidup sejahtera, bebas, merdeka, bukan untuk setiap hari bekerja mencari nafkah, mempertahankan kehidupan. Tidak. Jadi segera hilangkan mental block Bapak Ibu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam dari saya, Sigit Setiawadi. Dan saya sampaikan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ingin berbicara mengenai skill with people. Ini adalah ilmu berhubungan dengan orang, dan ini merupakan ilmu yang paling penting yang bisa membuat seseorang jadi kaya. Jadi rata-rata orang yang kaya tadi tidak memiliki keterampilan akademis yang tinggi, atau istilahnya agak bodoh lah di sekolah ya. Sehingga dia kemudian mengembangkan keterampilan lain untuk bisa menarik hati orang pada dirinya, yaitu yang disebut EQ atau emotional quotient. Dan itulah yang kemudian bermanfaat kepada kehidupan dia selanjutnya, sehingga membuat dia menjadi kaya. Nah, sebagian besar orang yang dipecat dari jabatannya itu karena ketidakmampuannya dalam skill with people, bukan karena kemampuan teknisnya, Bapak Ibu. Tapi umumnya ini ya, kasar kepada atasan, kasar kepada bawahan, membantah atasan dengan seenaknya, merasa punya hak untuk melurus-luruskan atasan. Itu semua adalah kerendahnya kemampuan skill with people dari orang tersebut ya. Dan orang itulah yang kemudian menjadi mudah atau dipecat dari perusahaannya. Oke, saya mulai Bapak Ibu ya. Bagaimana kita itu belajar dan membeli ya. Sebagian besar kita belajar atau membeli dengan penglihatan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin barangnya laku atau ide-idenya laku, tunjukkan supaya orang melihat ya. Karena dengan penglihatanlah 83% orang membuat keputusan bagaimana kita akan membeli. Bagaimana kita mengingat informasi ya, tentunya kalau hanya membaca atau mendengar rendah sekali kita ingat, tidak mudah kita ingat. Begitu juga melihat, tapi kalau kita melihat dan mendengar sekaligus itu 50%, ya 70% masih mengingat ketika kita bicara ya. 90% dari yang kita katakan ketika kita melakukan sesuatu ya. Jadi makanya para pilot, para pegawai kereta api di Jepang itu setiap kali bertugas dia sambil melakukan sesuatu dia mengatakan, saya sekarang memijat tombol ini, memasang ini, terus sambil dia melakukan untuk mengingat informasinya. Nah sekarang bagaimana kita memahami manusia ya, daya ingat 3 jam kemudian itu kalau kita hanya memberitahu itu hanya 70%, tapi 3 hari kemudian turun sampai 10%, tinggal 10%. Kalau kita memperlihatkan, maka 3 jam kemudian ingat 72%, tapi 3 hari kemudian tinggal 20%. Nah, tapi kalau kita gabungkan, di samping memberitahu secara lisan, kita juga memperlihatkan, maka 85% masih akan ingat dalam waktu 3 jam, dan 65% masih ingat sampai 3 hari kemudian. Jadi lebih baik memberitahu dan memperlihatkan. Nah, ini penting Bapak Ibu memahami orang dan kodrat manusia ya. Orang itu terutama hanya tertarik kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Anda. Nah, sebaliknya, Anda juga 10.000 kali lebih tertarik pada diri Anda sendiri daripada Anda tertarik pada orang lain di muka bumi ini. Coba perhatikan pada saat Bapak Ibu melihat sebuah foto orang-orang ya. Siapa yang dicari pertama kali? Anda. Kalau foto Anda tidak ada di situ, tiba-tiba kehilangan minat itu, ya. Karena Anda sudah sebenarnya tidak tertarik pada orang lain. Nah, sifat atau kodrat manusia ini ya, yaitu egois ya, tidak usah malu, egois memang begitulah kodratnya. Ini justru bisa kita gunakan sebagai kunci untuk memahami orang lain, yaitu mengalihkan perhatian dari diri kita kepada orang lain. Itu saja, supaya nanti orang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, yang kedua yaitu cara terampil untuk berbicara dengan orang. Ya. Kalau ingin berbicara dengan orang, bicaralah tentang topik yang paling menarik bagi mereka, yaitu diri mereka sendiri. Jadi berbicaralah hanya tentang diri mereka sendiri. Bertanyalah tentang mereka, bagaimana keluarganya Pak Andi, bagaimana putri Anda sudah menikah itu tinggal, apa ini foto keluarga Anda, seperti itu. Jangan hilangkan deh kosakata saya itu ya. Orang bosan mendengar kata saya. Cara terampil itu membuat orang merasa penting adalah pertama dengarkan mereka ya. Anda lihat di bab 5 nanti.
Bagaimana cara mendengarkan mereka. Kemudian puji dan hargailah mereka. Gunakan nama dan foto mereka sesering mungkin. Berhentilah sejenak sebelum Anda menjawab mereka. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, walaupun itu pertanyaan yang mungkin ke-100 kali yang pernah Anda dengar dan Anda sudah otomatis punya jawabannya, tetap Anda harus berhenti sebentar sebelum menjawabnya. Supaya mereka tahu bahwa ini penting. Ya. Nah, kemudian gunakan kata-kata Anda, milik Anda, ya, hindari kata-kata saya. Ya. Kemudian kalau ada orang yang menunggu, Anda sedang sibuk, ada orang datang menunggu, sempatkan diri untuk keluar, ya, sambut dulu, sambut, kemudian Anda masuk lagi untuk menyelesaikan pekerjaan Anda, ya, itu orang akan merasa sangat dihargai daripada hanya maaf Bapak masih praktek, Bapak masih rapat, disuruh nunggu di sini, nah, pembantunya yang keluar, ya, jangan. 7. Perhatikan setiap orang di dalam sebuah kelompok, jangan hanya ketua kelompoknya saja yang Anda perhatikan. Cara terampil untuk menyetujui pendapat orang, ya, ini yang perlu berlatih betul, ya. Setiap orang merasa bahwa apa yang dikatakannya benar. Nah, jika ada orang yang tidak setuju dengan pendapatnya, maka dia akan menganggapnya sebagai orang lain yang tidak perlu didengar pendapatnya. Jika Anda ingin pendapat Anda didengar dan disetujui orang, terlebih dahulu Anda harus belajar menyetujui pendapat orang, terutama jika pendapatnya salah. Ya, karena orang biasa bisa sangat mudah untuk menyalahkan orang lain. Dibutuhkan orang yang benar-benar pintar, bijak, berwawasan tinggi, berpandangan luas untuk bisa menyetujui pendapat orang lain, terutama kalau pendapatnya itu salah. Ya, disitu kita Anda harus belajar, ya. Walaupun ada katakanlah kebenaran meskipun pahit, ya itu secara luas, tapi secara teknisnya Anda setuju dulu. Nanti kebenarannya Anda baru sampaikan nanti, jangan sekarang. Jadi tahap-tahapnya adalah Anda perlu belajar dulu untuk menyetujui, ya, setuju dengan orang lain. Kemudian katakan pada orang itu bila Anda setuju dengan mereka. Oh iya Pak, saya setuju Pak dengan Anda Pak. Nah itu, walaupun Anda sebetulnya menganggapnya itu salah, setuju aja dulu, gitu ya. Terus jangan katakan pada orang bila Anda tidak setuju dengan mereka, kecuali mutlak perlu, ya. Dan lama-lama kalau Anda belajar, Anda tidak pernah mengatakan lagi kok, gitu ya. Anda akan selalu setuju, gitu ya. Kalau Anda sudah semakin pintar, gitu ya. Nah, 4, akuilah bila Anda salah, ya. Semakin cepat Anda mengakui Anda salah, semakin cepat pula dan semakin cepat selesai masalahnya, dan orang akan menghargai Anda kalau Anda mengakui orang salah, daripada bulat saja seolah-olah Anda benar, gitu ya. 5, tahanlah diri Anda untuk tidak berdebat, karena tidak ada positifnya sama sekali dalam hal berdebat, Bapak Ibu, ya. Berdebat selalu negatif, hasilnya semua kalah, tidak ada yang menang dalam berdebat, gitu ya. Paling orang yang lebih bijak akan berpikir, sing waras kalah, dan dia pura-pura kalah, dan enggak. Karena orang semakin orang merasa pendapatnya itu selalu benar. Kalau tidak benar, tidak akan dikemukakan. Orang tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang memang salah, kecuali dia agen intelijen atau apa, gitu ya, yang dia sendiri tahu ini salah tapi tetap dikatakan, atau politikus, ya lain lagi, ya. Tapi secara normal orang selalu mengatakan selalu mengatakan hal yang menurut dia benar. Sehingga kalau diluruskan, dia akan merasa semakin bertahan bahwa itu benar. Jadi jangan berdebat. Terus yang terakhir, yang ke-6, tanganilah orang yang berkelahi dengan cepat, dengan tepat, ya. Orang yang berkelahi hanya ingin berkelahi, jadi ya udah, tidak usah diteladeni, gitu ya. Nanti dia akan malu sendiri, gitu ya. Cara terampil untuk mendengarkan orang, Bapak Ibu, ya. Semakin Anda mendengarkan, Anda akan semakin pandai, semakin disukai, dan semakin baik sebagai pembicara. Kenapa? Karena seorang pendengar yang baik dianggap pembicara yang baik. Karena dia sedang membiarkan Anda untuk mendengarkan pembicara yang paling favorit bagi Anda, yaitu Anda sendiri, ya. Caranya gimana untuk mendengarkan orang? Yang pertama, menatap orang yang sedang berbicara. Jadi kalau Anda pantas mendengarkan dia, maka Anda pantas pula untuk menatapnya.
condongkan badan ke pembicara dan dengarkan dengan penuh perhatian. Kalau perlu agak ngowoh gitu ya. Buka mulut Anda gitu ya, seolah-olah wah, Anda tidak ingin kehilangan sepatah kata pun perkataan dari orang itu. Dan jangan duduk bersandar ya, tentu Anda duduk di tepi sofa ya. Mana mungkin Anda bisa duduk bersandar sambil mencondongkan badan ke si pembicara, nggak mungkin ya. Kemudian ikuti topik pembicaraan, atau yang ketiga, ajukan pertanyaan, karena pertanyaan adalah penghargaan yang paling penting, yang paling tinggi bagi seseorang, yang menunjukkan bahwa Anda mengikuti perkataannya ya. 4, ikutilah topik si pembicara dan jangan memotong atau menyela. Seberapapun kebeletnya Anda untuk menyela ya, karena Anda ingin menceritakan sesuatu yang penting gitu. Jangan, tunggu aja terus biar ikuti. Kalau perlu Anda gigit bibir Anda supaya tidak keluar sepatah kata pun. Yang kelima, gunakan kata-kata si pembicara Anda, milik Anda ya, kalau pada waktu bertanya. Bagaimana cara terampil untuk mempengaruhi orang ya? Mempengaruhi orang itu cukup mudah Bapak Ibu, yaitu Anda perlu mengetahui apa yang orang itu inginkan, itu aja gitu ya. Dan di pendidikan N21 sudah ada tuh 9 faktor motivasi, 5 pertanyaan emas, itu semua untuk mengetahui apa yang Anda orang inginkan ya. Dan itu bisa Anda pakai dalam segala hal gitu ya. Setelah Anda tahu apa yang orang inginkan, Anda tinggal menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan ya. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya, Pak, ke balai kota mana Pak? Oh, sebelah sana gitu ya. Sulit Pak kalau Bapak Anda pakai mobil ini, pakai ojek itu aja karena macet di sana. Anda parkir aja di sini. Itu artinya Anda menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkan, yaitu mereka ke balai kota dengan melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan, yaitu naik ojek. Cara terampil untuk meyakinkan orang ya. Nah, ini orang itu skeptis ya Ibu dengan sesuatu yang dianggap menguntungkan kita. Jadi kita itu adalah rantai yang paling lemah dalam sebuah rantai komunikasi ya. Orang paling tidak percaya pada kita ya, apapun yang kita katakan orang tidak percaya gitu ya. Apalagi kalau dia menganggap itu menguntungkan dia. Jadi berbicaralah menggunakan orang ketiga ya. Misalnya Anda menggunakan mau menjual kulkas gitu ya. Ini tetangga saya sudah menggunakan ini selama 4 tahun dan sampai sekarang kondisinya bagus Pak. Itu. Jadi bukan Anda yang menyatakan kondisinya bagus, tapi tetangga Anda yang menyatakan kondisinya bagus. Anda punya apartemen mau disewakan gitu, penyewa yang dulu senang kok Pak dengan kondisi apartemen ini. Ya sayang dia pindah kerja sehingga keluar dari apartemen ini. Jadi yang mengatakan bahwa apartemen itu bagus dan menyenangkan untuk ditinggali bukan Anda, tapi orang itu. Ya. Atau Anda mau mengajak ke bisnis Anda yang bisa menyelesaikan semua masalah, Anda tinggal katakan, oh Pak Krusno itu dulu punya utang sampai 2 miliar Pak pada waktu Krismon. Kemudian dia bergabung dengan bisnis ini, mengerjakan, sekarang semua utangnya lunas. Sudah lama itu utangnya lunas. Ini bisa menyelesaikan apapun masalah kita Pak. Yang mengatakan itu bukan Anda, tapi Pak Kresno. Ya. Gunakan pihak ketiga. Cara terampil untuk membuat orang mengatakan iya, ya. Beri alasan untuk mengatakan iya kepada Anda, yaitu alasan-alasan yang menguntungkan dia. Ajukan beberapa pertanyaan iya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang jawabnya iya. Ya. Misalnya foto-foto, oh ini fotonya putra Bapak ya? Iya. Oh, ini putrinya Bapak? Iya. Dan seterusnya. Sampai 5, 6 atau 7 jawaban iya, maka pikiran bawah sadarnya sudah dalam bentuk konstruksi jawaban iya. Sehingga ketika Anda mengajukan proposal Anda, rencana-rencana Anda, dia akan lebih mudah mengatakan iya daripada tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, beri pilihan ya, di antara 2 iya gitu ya. Pak, ini mau dibayar cash atau transfer Pak gitu. Jangan mengatakan Pak bagaimana nih cara pembayarannya. Jangan, beri langsung 2 pilihan.
Pak, sebaiknya kita ketemu ini sebelum maghrib atau sesudah maghrib, Pak. Jangan, Pak, Bapak kapan bisa menerima saya? Ya. Nah, yang keempat, kita mengharapkan orang mengatakan ya kepada Anda, dan biarlah mereka tahu mereka diharapkan mengatakan ya. Jadi ini ada di luar ya, di luar persangkaan orang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu betul-betul menyampaikan bahwa memang mengharapkan jawaban iya pada orang itu, ya, dan itu biasanya akan dijawab iya. Yang ke-9, cara terampil untuk menentukan suasana hati orang. Detik pertama dari pertemuan itu menentukan suasana atau atmosfer pertemuan selanjutnya. Apakah formal, informal, penuh persahabatan, atau penuh permusuhan, itu ditentukan di detik pertama. Yang kedua, orang cenderung menanggapi dengan baik perilaku orang lain, yaitu seperti bayangan kaca orang itu. Kalau dia positif, kita positif. Dia kelihatan negatif, kita ya negatif, dan seterusnya. Sehingga berilah ya senyum tulus Anda saat pertama kali kontak mata. Begitu kontak mata, Anda langsung senyum. Ya. Orangnya akan menanggapi dengan senyuman, walaupun mungkin tadinya dia mau marah-marah kepada Anda, gitu ya. Itu akan menurunkan tensi pertemuan. Nah, yang ke-10 ya, cara terampil untuk memuji orang. Bapak Ibu, orang itu tidak hanya makan nasi. Ya. Pujian merupakan makanan jiwa yang baik untuk semua orang. Dan Anda akan disenangi orang jika suka memuji. Ya. Jadi pujian harus tulus, pujilah perbuatannya, jangan orangnya. Ya. Wah, Pak Budi, terima kasih ya, bagus kemarin anunya apa namanya meja saya tertata rapi, atau bagus Pak, kemarin yang kotor ini jadi sekarang sudah bersih semua. Terima kasih ya Pak. Puji. Cara terampil untuk mengkritik orang ya. Sebaiknya tidak perlu mengkritik Bapak Ibu. Mengkritik itu tidak ada yang membangun. Semua kritikan itu menjatuhkan orang, membuat orang sakit hati, walaupun dia tersenyum. Politikus ya, oh biasa saya dikritik, tapi sebetulnya di dalamnya juga tidak nyaman. Ya, orang bagaimanapun lebih senang dipuji daripada dikritik. Dan ya seperti tadi saya katakan, tidak ada kritik membangun, semua kritik menghancurkan. Saya dulu masa muda senang sekali mengkritik orang, Bapak Ibu, ya, apapun saya kritik. Dan saya merasa bangga bahwa saya seorang yang apa namanya itu, ya mudah mengkritik gitu ya. Tapi ternyata setelah saya membaca banyak buku, itu ternyata tidak baik. Ya. Seandainya toh Anda perlu mengkritik, ada 7 syarat untuk mengkritik. Yang pertama, jangan pernah mengkritik di depan orang. Nah, jadi janganlah Anda mengkritik itu untuk menjejalkan sepenggal pendapat Anda yang mungkin juga tidak betul. Yang penting Anda enggak ya. Jadi jangan mengkritik di depan orang, mulailah dengan kata-kata atau pujian yang baik. Kritik perbuatannya bukan orangnya. Sediakan jawabannya, jangan asal kritik gitu ya. Kemudian minta kerjasama, jangan menuntutnya gitu ya. Jangan mengatakan, sudah saya ingatkan ya, jadi hati-hati ke depannya. Wah, jangan Bapak. Wah, dah setelah ini kita seperti semula ya. Jadi satu kritikan untuk sebuah pelanggaran. Jangan pernah mengungkit-ungkit apa yang dulu sudah pernah dia lakukan dan sudah pernah Anda kritik. Yang ke-7, akhiri dengan perkataan yang bersahabat. Ke-12, cara terampil untuk berterima kasih kepada orang. Ketika Anda mengatakan terima kasih, katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu ya. Jangan sambil lalu. Terima kasih ya. Jangan. Katakan dengan jelas tanpa ragu. Ya. Kemudian pandang orangnya yang Anda beri ucapan terima kasih itu, orang yang berhak menerima ucapan terima kasih tentunya berhak Anda pandang pula. Gitu ya. Sebaiknya sebutkan namanya kalau Anda tahu ya saat berterima kasih. Dan yang kelima, bekerjalah dengan berterima kasih kepada orang. Jadi amati pekerjaan orang, kemudian berterima kasih.
berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih. Cari kesempatan untuk berterima kasih. Anda sedang menggembirakan banyak orang. Gitu ya. Nah, bagaimana cara terampil untuk menciptakan kesan baik? Bersikaplah tulus, tunjukkan antusiasme, karena antusias itu menular, Bapak Ibu. Kemudian jangan terlalu cemas. Kalau orang sering menampakkan cemas, dia menunjukkan kualitas yang jelek, Bapak Ibu, sebagai orang, ya, tidak optimis, negatif, ya, dan itu tidak menimbulkan kesan baik pada orang lain. Ya. Sebentar-bentar cerita tentang penyakitnya, begini, wah, itu menunjukkan orang tidak respect pada Anda, Bapak Ibu, ya, tidak punya kesan baik. Dan yang keempat, jangan berusaha membangun diri Anda dengan menghambat orang lain, ya, mengkritik atau apa, supaya Anda kelihatan nonjol, jangan, ya. Kemudian yang kelima, jangan memukul siapapun atau apapun, ya, memukul secara fisik maupun secara mental dengan perkataan-perkataan yang menghina dan sebagainya. Yang ke-14, cara terampil untuk melakukan percakapan, ketahuilah apa yang Anda katakan, jangan berdiri terus bengong gitu, ya. Kemudian katakanlah dan duduk, jangan terlalu panjang lebar, pandanglah pendengar sewaktu Anda berbicara, ya. Bicarakan apa yang menarik minat pendengar, ya. Jangan berbicara di luar topik, gitu, ya. Dan yang kelima, janganlah berusaha membuat pidato, ya. Karena orang sudah bosan mendengarkan pidato, jadi berbicara seperlunya, kemudian duduk saja, gitu, yang nomor 2 itu. Nah, Bapak Ibu, ilmunya sendiri tidak terlalu bernilai, ya, tapi penggunaan ilmu ini yang membuatnya bernilai, ya, dan akan memberikan kehidupan yang luar biasa kepada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa menerapkan ini, belajar ini, ya, dengarkan berkali-kali, baca e-booknya berkali-kali supaya Bapak Ibu tahu bagaimana cara menghadapi orang atau memiliki people skill. Dan Bapak Ibu perlu tahu, hidup tidak membayar Anda atas apa yang Anda pikirkan atau Anda ketahui, tapi hidup membayar Anda atas apa yang Anda lakukan. Jadi lakukan saja langkah-langkah dalam berhubungan dengan orang. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur saja bisa, saya percaya Anda juga pasti bisa. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera. Saya akan menyampaikan secara cepat saja, yaitu kecerdasan finansial dasar. Profil pengusaha besar itu seperti ini Bapak Ibu, ya, punya pola pikir plafon rezekinya tinggi, fokus pada hasil bukan proses, mereka tidak pilih-pilih bisnis, beda dengan orang miskin, pilih-pilih bisnis gitu, ya. Kemudian kecerdasan finansialnya tinggi dan kemampuan teknisnya hanya 2, kemampuan membangun jaringan dan kemampuan membangun sistem. Nah, transformasi pribadi saya tahun 81 sampai 97, saya menganggap dokter itu penghasilannya aman dan kaya. Kemudian bertemu 3 janda dokter yang jualan door to door, menyadari bahwa profesi dokter tidak aman. Kemudian tahun 2000 baru tahu dari buku Rich Dad dan Poor Dad bahwa saya ini sebetulnya miskin karena mengandalkan penghasilan aktif, dan saat itu ada jalan keluar yang dianjurkan tapi saya tidak tertarik. Kemudian tahun 2000 sampai 2004 sampai 2005 saya ketemu mentor membangun aset dan bisnis. Tahun 17 Agustus tahun 2005 saya berhenti praktek dan pensiun dini. Dan sejak itu saya menjadi provokator supaya orang segera saja, jangan terlalu lama-lama bekerja, gitu, ya. Intinya seperti itu. Masalah saat ini adalah sistem pendidikan kita hanya melatih kita cara mencari nafkah, belum ada yang melatih kita untuk mengatur penggunaan uang yang kita peroleh. Akibatnya apa? Kecerdasan finansialnya rendah. Seperti ini, ya, setelah usia 65 tahun di Amerika Serikat hanya 1% yang kaya, 4% yang makmur atau mandiri secara keuangan, 5% masih harus bekerja, 36% alhamdulillah sudah meninggal, dan 54% tergantung pihak lain. Ya, kalau saya terus, maka saya masuk dalam 5% masih harus bekerja. Ya, teman saya sekarang usia 64, 65 masih harus bekerja, gitu, ya. Dan nanti kalau sudah tidak bekerja lagi, akhirnya tergantung pihak lain, ya, pensiun dan sebagainya. Dan fakta di Indonesia 80% profesional berpenghasilan besar akan jatuh miskin di usia tuanya.
Dan fakta yang ketiga, 90% penerima lotre besar di Amerika Serikat jatuh miskin 3 tahun setelah terima lotre. Jadi ini semua masalahnya adalah pada kemampuan mengelola keuangan atau kecerdasan finansialnya. Yang dimaksud cerdas keuangan adalah mengerti 5 peraturan dasar keuangan, yaitu bisa membedakan aset dan beban, mengerti arus uang atau cash flow, mengetahui cara menggunakan uang, memahami penghasilan aktif dan pasif, dan mengetahui definisi kaya dan miskin. Saya akan bahas satu persatu. Aset dan beban. Ya. Jadi aset adalah segala sesuatu yang memberi pemasukan kepada kita, seperti saham, real estate, bisnis, ternak, lahan produktif. Sedangkan beban adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita keluar uang, rumah atau mobil, ya, termasuk tanah yang diterlantarkan, ya. Rumah itu mungkin nilainya akan bertambah gainnya, tapi itu tidak berarti dia aset, dia tetap beban, ya. Sama seperti Bitcoin itu juga bukan aset, ya, karena itu hanya gainnya aja, nilainya saja yang meningkat. Nah, seharusnya Bapak Ibu, aset kita naikkan setinggi mungkin, beban kita tekan serendah mungkin. Tapi fakta yang terjadi, aset tidak dihiraukan, bebannya justru yang ditingkatkan. Ya, rumah dibesarkan, mobil, ya rumahnya tambah terus dengan harapan ini toh nanti naik, pasti aset. Salah Bapak Ibu, ya. Disitulah yang menyebabkan kita sering bertambah lama bertambah miskin, sehingga harus kerja semakin keras karena bebannya semakin tinggi. Ada 3 macam arus kas, ya. Arus uang, ya, peraturan yang kedua yaitu arus uang orang miskin, arus uang kelas menengah, dan arus uang orang kaya. Jadi kita baru disebut makmur atau kaya kalau memiliki arus uang orang kaya. Arus uang orang miskin seperti ini, penghasilannya dari pekerjaan, gitu ya, kemudian habis untuk makan, sewa, pakaian, hiburan, utang. Aset dan beban tidak dihiraukan. Jadi di sini meskipun dia masih seperti itu, tinggal di bawah jembatan atau sudah punya rumah, punya mobil, tapi kalau arus uangnya seperti ini, ya habis setiap bulan, ya itu arus uang orang miskin. Arus uang kelas menengah itu pemasukannya dari pekerjaan cukup besar, kemudian biasanya dibelikan beban, rumah, mobil, dan lain-lain, kemudian itu yang menyebabkan pengeluaran. Sedangkan aset tidak dihiraukan. Nah, biasanya ini rawan untuk berubah ke arus kelas miskin, menengah, balik lagi ke miskin, dan seterusnya. Uang orang kaya itu pemasukannya bukan dari pekerjaan, tapi dari aset. Hasil aset, ya, dividen, bunga, sewa, keuntungan, dan sebagainya. Jadi bukan dari hasil pekerjaannya. Artinya orang yang bekerja secara aktif, berapapun besarnya penghasilannya, dia tetap tidak bisa digolongkan sebagai orang kaya. Sekarang kenapa seorang pencari impian keuangan biasanya kemudian menjadi mimpi buruk keuangan, gitu ya. Ini misalnya nih, ya, anak muda baru lulus kuliah, dapat pekerjaan, pemasukannya kecil, pengeluarannya masih kecil, kemana-mana naik motor, dan suatu saat menikah dengan seorang yang juga punya penghasilannya jadi double, gitu ya. Akhirnya apa? Mereka mulai mencari beban, yaitu rumah. Ya, kemudian pengeluarannya meningkat, ya. Pemasukan dan pengeluaran pas-pasan lagi, mereka beli mobil, tambah ngepas, akhirnya mereka mencari pekerjaan yang lebih besar atau sekolah lagi, ya, atau kalau dokter ya spesialisasi. Sehingga dari pekerjaan menghasilkan besar, pemasukannya besar, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Bebannya diperbesar. Sehingga dengan beban yang besar, maka pengeluaran yang besar. Terus menerus akan seperti itu Bapak Ibu, ngepas terus, ya. Aset tidak diperhatikan, dan dia seperti orang yang lari di atas treadmill, atau seperti mengisi ember bocor. Nah, mengapa orang kaya tambah kaya? Semua orang kaya tadinya juga berasal dari atau uangnya dari pekerjaan. Tapi bedanya adalah dia belikan aset, hasilnya aset akan, ya, dia menekan beban yang disebut menunda kenyamanan, gitu ya, sehingga pengeluarannya pun juga kecil. Ya. Nah, dari aset mengeluarkan pemasukan lagi, pemasukan ditambah dengan pemasukan dari pekerjaan, dibelikan aset lagi yang lebih besar, memberi hasil lagi, dibelikan lagi aset yang lebih besar, terus menerus seperti itu, sampai akhirnya asetnya menjadi besar, seperti punya pohon uang gitu, pemasukannya jadi besar, dan orang itu sudah tidak perlu lagi bekerja secara aktif menghasilkan uang. Dia cukup mengelola asetnya, ya. Dan itulah orang kaya. Nah, ini keajaiban efek penggandaan Bapak Ibu. Dari dulu ada cerita di Cina, gitu, ada kaisar yang mendapatkan persembahan sebuah catur.
Kemudian oleh sang kaisar ditanya ingin apa, hadiah apa. Ya, si tukang catur mengatakan ingin hadiah sebutir beras ditaruh di kotak yang pertama, 2 butir di kotak yang ketiga, kedua, 4 di kotak ketiga, 8 di kotak yang keempat, dan seterusnya setiap kali dikalikan 2. Maka dimulailah oleh sang baginda 4, 8, 16, 32, 64, 128 butir beras, ya. Kemudian jadi 256, 508, 1 kotak, 1 kantong kecil, 2 kantong, 4 kantong, 8 kantong. Nah, akhirnya di sesi kedua, dua baris sudah ada 32 kantong. Akhirnya sang baginda menyadari bahwa ada yang salah. Dia panggil ahli-ahli matematika, disuruh menghitung dan berapa harga beras atau berapa nilai beras yang digunakan untuk mengisi seluruh kotak, yaitu 64 kotak. Ternyata ada 18 juta triliun butir beras, dan itu adalah hasil beras di seluruh dunia dikalikan 10. Ya, akhirnya dibatalkan perjanjiannya, dan si pengrajin ceritanya diberi sawah yang luas. Nah, pemanfaatan efek penggandaan ini biasanya pada bunga berbunga perbankan, pada investasi ternak, atau pada networking. Misalnya pada networking, ya, Anda join, Anda belanja, mengajak satu teman setiap bulan, mengajari mereka untuk juga mengajak satu teman setiap bulan. Maka pertumbuhan network Anda adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya pada bulan ke-12 jadi 4.096. Anda hanya menjoinkan 12 orang secara pribadi, grup Anda menjadi 4.096. Kalau masing-masing belanja 500.000 sebulan, omset Anda sudah 2 miliar. Bonus 10%, ya Anda dapat 200 juta. Itu sederhananya. Masalahnya adalah apakah Anda tahan sampai bulan ketiga, keempat Anda tidak mendapatkan apa-apa karena menganggap bahwa ini tidak berjalan. Padahal itu berjalan. Itulah Bapak Ibu, bedanya efek penggandaan dengan efek linear. Nah, peraturan yang ketiga adalah tahu cara menggunakan uang. Ini ada 3 tipe orang dalam menggunakan uang. Yang pertama adalah peminjam yang menggunakan uang yang belum didapat, selalu kredit, ya, umumnya senang hidup mewah, selalu dalam posisi hampir bangkrut. Nah, saya ingin tanya Bapak Ibu, kenal enggak satu aja orang yang punya tipe peminjam? Yang kedua, tipe penabung. Ini mengandalkan uang yang sudah didapat, selalu beli cash, sedikit lebih lama sebelum bangkrut, akhirnya atau bangkrut juga. Dan yang ketiga adalah tipe investor. Sebagian penghasilannya disisihkan dan diinvestasikan, akhirnya hidup nyaman. Gitu ya. Peraturan yang keempat, kita tahu penghasilan aktif dan pasif. Gitu ya. Penghasilan aktif adalah penghasilan yang disebut juga earned income, diperoleh dari pekerjaan, ya, tidak dihitung, dan ini sering disebut sebagai uang yang salah. Saya dulu sangat tersinggung mendengar ini, ya, tapi ketika menyadari, betul juga. Pada saat saya masih muda, saya cuma ngeret kereta berisi barang-barang sedikit begitu, ya. Sepeda motor, mungkin panci di rumah itu, ya. Tapi lama-kelamaan akhirnya numpuk-numpuk dan saya tetap harus menggeretnya sendiri. Makin besar, mobil mungkin 2, 3, 4 mobil, rumah mungkin 1, ada villa dan sebagainya, semua yang geret kita sendiri, dan akhirnya tidak kuat. Itulah, jadi di sini uang yang salah karena semakin besar penghasilannya akan semakin besar masalahnya. Yang kedua, penghasilan pasif itu disebut juga residual income, yaitu penghasilan yang berasal dari aset. Ini sifatnya permanen, tidak tergantung pada kondisi kita, dihitung dalam menilai kekayaan seseorang, sangat bermanfaat untuk keturunan kita, disebut sebagai uang yang benar. Ya, seperti ini Bapak Ibu, mula-mula kita hanya punya satu sumber, ya, satu kuda, kemudian bertambah banyak sumbernya sehingga kita bisa lebih santai. Donald Trump mengatakan setiap orang punya bakat meniru. Selama ini bakat itu kita gunakan untuk meniru cara mendapat uang yang salah. Ya, karena di sekitar kita seperti itu. Nah, jika bakat tadi digunakan untuk meniru cara mencari uang yang benar, maka kehidupan yang luar biasa akan menantinya. Ini penghasilan aktif dan pasif, bedanya seperti ini, ya. Kalau penghasilan aktif itu begitu Anda bekerja, Anda langsung dapat uangnya. Kemudian mendatar dan suatu saat pasti akan turun. Pasti, itu hanya masalah waktu saja. Mungkin kurang tinggal 20% atau berapa.
Sebagai gambaran kemarin di koran ada, yaitu seorang dirjen itu pada waktu aktif dapat 40 sampai 50 juta setiap bulan. Tapi begitu pensiun dapat 4 juta saja. Bapak bisa bayangkan enggak? Seorang dirjen yang biasa hidup dengan puluhan juta, kemudian tiba-tiba mendapat pensiunnya 4 juta. Apa yang terjadi? Hanya ada dua pilihan, mencari pekerjaan lain atau stroke. Karena agak sulit untuk mengatasi masalah yang sangat jomplang tadi. Ya. Nah, ini kerja dapat uang, kalau nggak kerja, ya nggak dapat uang. Kalau penghasilan pasif itu mula-mula kita nggak dapat uang. Jadi gini, kerja membangun aset, aset menghasilkan uang. Setelah kita nggak kerja lagi, aset sudah terbentuk, akan menghasilkan uang terus-menerus. Ini ada 4 cara mendapatkan penghasilan, Bapak Ibu, ya, yang oleh Robert T. Kiyosaki dikatakan sebagai cash flow quadrant. Ya, ada bukunya yang saya baca luar biasa sekali. Yaitu ada 4 cara. Ya, apapun pekerjaan Bapak Ibu, apapun cara Bapak Ibu mendapatkan penghasilan bisa dimasukkan dalam 4 kategori ini. Yang pertama adalah kuadran E, employ, ya, yaitu kerja keras, tidak aman dan tidak punya waktu. Ini pegawai, ya, bekerja kepada orang lain. Yang kedua adalah self-employ. Ini ada 2, yaitu bekerja pada diri sendiri, seperti profesional, notaris, dokter, pengacara, atau pengusaha kecil, ya, atau small business, ya. Nah, di sini biasanya utangnya besar, Bapak Ibu, karena merasa punya mudah dapat uang, akhirnya mudah sekali hutang. Dan faktanya tidak cukup uangnya, ya, insufficiency fund. Dan 95% orang ada di kuadran kiri ini, employ dan self-employ. Sedangkan kekayaan dunia hanya 5% yang ada di sini. Sehingga di sini semakin berat persyaratannya dan karena semakin kecil, ya. Sehingga kalau dulu Bapak Ibu S1 itu sudah top marko top, sekarang S1 sama seperti lulusan SMA tahun 70-an. Dokter umum dulu wah luar biasa. Sekarang kalau tidak spesialis atau subspesialis baru seperti kehidupan dokter umum 30 tahun yang lalu. Nah, yang kuadran kanan adalah B, business owner, itu ada 3, konglomerasi, waralaba, dan networking. Itu kelompok business owner, ya. Kerjanya mudah, hasilnya stabil, dan punya banyak waktu luang. Gitu, ya. Nah, kemudian E, investor, ya tidak punya utang, uangnya banyak, karena di sini uang yang bekerja untuk kita. Jadi yang sebelah kiri adalah active income, sebelah kanan passive income, sebelah kiri stress, sebelah kanan freedom. Orang sebaiknya tidak terlalu lama di employ dan self-employ, segera pindah ke kuadran kanan, ya, business owner dan investor. Peraturan yang kelima, kita harus tahu apa itu kaya dan makmur, ya. Sangat ironi Bapak Ibu, kita seumur hidup bekerja supaya kaya, tapi kita sendiri tidak tahu sebetulnya definisi kaya itu apa, sehingga akhirnya salah semua, gitu ya. Kita menganggap kalau orang punya penghasilan besar, mobilnya besar, rumahnya besar, itu kaya. Enggak, sekarang saya baru tahu bahwa sebagian besar mereka itu justru miskin. Ya, termasuk saya dulu miskin. Kita disebut kaya atau makmur jika penghasilan pasif kita lebih besar dari biaya hidup kita. Itu aja. Bapak Ibu mudah sekali untuk ngetes Bapak Ibu kaya atau makmur. Sudah kaya atau belum kaya. Besok berhenti bekerja. Udah. Berapa lama Bapak Ibu bisa bertahan? Tidak bekerja sama sekali. Kalau seterusnya sudah bertahan, Bapak Ibu sudah kaya. Kalau sebulan kemudian sudah mulai harus makan tabungan, 2 bulan sudah harus mulai menjual ini, setahun sudah harus jual rumah, berarti Bapak Ibu belum kaya. Berhentilah bekerja mulai besok. Jadikan diri Bapak Ibu manusia kembali, bukan pekerja. Atau Bapak Ibu mengukur indeks kemakmurannya, ya, penghasilan pasif dibagi biaya hidup. Kalau indeks kemakmurannya lebih besar dari 1, itu Bapak Ibu makmur. Kalau penghasilannya jauh lebih besar dari 1, itu Bapak Ibu kaya. Coba beranikan mengukur indeks kemakmuran Bapak Ibu 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan sekarang. Apakah naik atau turun? Kalau naik, sudah on track, teruskan. Kalau turun, hati-hati Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masuk dalam golongan 80% profesional berpenghasilan besar, jatuh miskin di usia tuanya. Harus segera merubah arah. Miskin sebetulnya tidak ada definisinya. Tapi Jose Mujica, Presiden Uruguay yang dikenal sangat sederhana itu mengatakan, orang miskin adalah mereka yang bekerja keras hanya untuk membayar gaya hidupnya yang mahal dan selalu ingin lebih dan lebih. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan salah satu dari orang yang miskin. Saya dulu kenal, yaitu diri saya sendiri. Setelah tahu, tadinya sih nganggap kaya gitu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu orang miskin, yes.
Semakin lama, semakin besar, semakin banyak yang digeret, dan untuk itu dia harus mengeluarkan tenaga, ya, untuk bekerja terus, ya lama-lama akan seperti itu. Jadi Bapak Ibu hati-hati, ya. Yang hidup mewah belum tentu kaya, tapi yang hidup sederhana belum tentu miskin. Tapi kalau Bapak Ibu hidup mewah dengan penghasilan aktif, hampir pasti miskin. Penerapan kecerdasan finansial seperti ini: hilangkan kredit konsumtif, pertahankan tingkat kehidupan Anda atau turunkan kalau sudah terlalu tinggi, seperti saya dulu, saya turunkan. Kemudian dapatkan penghasilan pasif. Ini sangat emosional Bapak Ibu, biasanya tidak berhasil kalau tidak ada mentor. Jadi yang tadinya bebannya berat, diperingan, kemudian cari kuda, gitu ya, untuk menggeret beban keluarga kita. Nah, yang menarik bagi saya adalah penghasilan pasif itu bisa diwariskan. Yang di sebelah kiri ini adalah kuadran kiri, active income. Misalnya ayahnya jadi guru, anaknya jadi dokter, cucunya jadi pegawai bank mungkin. Semuanya dimulai dari awal, tidak bisa menggantikan apa yang sudah dicapai oleh orang tuanya. Berbeda di kuadran kanan, ya. Anaknya bisa meneruskan Bapak Ibu, gitu ya, sehingga tanpa batas dan bisa mencapai puncak kehidupan. Ayo Bapak Ibu, segera pindah ke kuadran kanan. Saya 25 tahun di kuadran kiri, 14 tahun terakhir di kuadran kanan. Dan saya tidak mau balik ke kiri. Saya juga tidak ingin anak-anak saya balik ke kiri. Kita bisa kok mencari sumber uang, mengadakan sumber uang, sehingga uang itu akan terus-menerus datang. Sangat bisa. Jika saya yang sudah berumur aja bisa, saya pastikan Anda juga pasti bisa. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera. Siang ini saya akan menyampaikan materi, yaitu bagaimana membuat anak itu menjadi pintar dan besoknya bisa kaya. Semuanya berawal dari citra diri Bapak Ibu, yaitu citra diri itu adalah cara kita memandang diri kita. Jadi cara si anak tadi memandang dirinya seperti apa. Kalau si anak tadi memandang dirinya itu pintar, anak akan menjadi pintar. Kalau anak itu memandang dirinya bodoh, anak akan menjadi bodoh. Jika kita memandang diri kita orang kaya, kita akan menjadi kaya. Jika kita memandang diri kita orang miskin, kita akan menjadi miskin. Ya. Orang yang memandang dirinya miskin itu biasanya ya sering sambat, sering ini mahal, itu mahal, dan sebagainya. Nah, terbentuknya citra diri itu seperti ini Bapak Ibu. Pada saat usia 0 sampai 7 tahun, ya, itu semua masuk yang dari panca indera itu diserap dan menjadi dasar pola pikir atau citra diri kita. Ya. Kemudian umur 7 tahun itu mulai ada filter. Ya. Yang menjadi filter adalah bahan-bahan yang masuk sebelumnya. Artinya segala sesuatu yang cocok dengan filter itu dimasukkan, yang tidak cocok akan dibuang. Ya. Nah, usia 13 tahun filternya sudah jadi dan sempurna pada usia 18 tahun. Sehingga sejak usia 18 tahun sebetulnya nasib anak itu sudah terbentuk berdasarkan citra dirinya. Ya. Jadi data di filter itu di-download saat kita tidur, ya. Hanya sedikit yang bisa masuk karena yang lain yang tidak cocok dengan bawah sadar kita akan dilikuidasi. Dan karena 90% pikiran kita adalah pikiran bawah sadar, maka sebetulnya itulah yang menguasai diri kita. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari yang 10% itu keinginan, sedangkan yang 90% itu kebutuhan. Ya, jadi bukan keinginan kita yang dikabulkan, tapi kebutuhan kita. Nah, sekarang ini contoh nih, terjadinya citra diri bodoh. Ya, semua diawali misalnya Abdul mendapat nilai buruk di satu mata pelajaran, matematika atau apa. Nah, itu satu kaki. Ya. Dia melihat, oh nilai saya buruk, berarti saya bodoh. Bawah sadarnya seperti itu. Tapi baru satu kaki, belum seimbang, gitu ya. Tapi kemudian ini gurunya belum belajar tentang cara berpikir, kemudian mengatakan, ya biasa kan, Abdul ayo belajar lebih keras ya, supaya nanti bisa dapat nilai baik. Tujuannya bagus merangsang Abdul, tapi secara ternyata itu kontraproduktif, karena bawah sadar si Abdul akan mengatakan, oh berarti saya bodoh ya, sehingga perlu belajar lebih keras. Nyatanya hanya saya yang diingatkan oleh bu guru, yang lain-lain tidak, gitu ya. Dua kaki terjadi, ya.
2 kaki, citra diri bodoh mulai jadi. Kemudian sampai rumah, ibunya mengatakan, ibu dulu dapat 9, kok kamu sekarang dapat 5? Nah, ini sudah 3 kaki, sudah selesai, sudah. Ya. Citra dirinya akan katakan, saya lebih bodoh dari ibu. Apalagi kalau ibunya membandingkan dengan kakaknya, kakakmu dapat 9, kamu kok dapat sekian, gitu. Maka citra diri bodoh sudah terbentuk sempurna dan anak akan menjadi bodoh, gitu ya. Akan ada semacam mental block, gitu ya, dalam pelajaran-pelajaran matematika atau pelajaran apapun yang sudah ada citra diri tidak bisa. Nah, citra diri pintar juga sama. Diawali dengan mendapat nilai baik di satu mata pelajaran, kemudian bu guru mengatakan, oh Abdul pintar sekali ya. Nah, sehingga si Abdul merasa dirinya pintar, kemudian ibunya juga memuji, sehingga lebih pintar. Jadi citra diri pintar terbentuk sempurna dan anak menjadi pintar. Nah, jadi bagaimana sebetulnya bagaimana cara membuat citra diri anak? Jadi tugas kita Bapak Ibu adalah menciptakan citra diri pintar pada anak. Itu tugasnya orang tua dan guru. Tapi sayangnya karena tidak mengerti, akhirnya justru kebalikannya yang terjadi. Jadi kalau kita melihat rapot itu hanya nilai yang baik saja yang dilihat, ya, dan dipuji habis-habisan. Misalnya itu nilai keterampilan atau apa 9,5, wah luar biasa ya. Bapak dulu tidak pernah lo dapat sekian. Nah, jangan pernah mengomentari nilai yang jelek. Kadang-kadang si anak, terutama anak-anak yang koleris dan lain-lain, merasa tidak puas karena ada nilai jelek. Itu kita harus menghibur mereka. Oh, ini lumayan bagus, kakekmu dulu lebih jelek dari ini. Nah, atau bapak dulu lebih jelek dari ini, gitu ya. Pokoknya katakan itu supaya si anak merasa bahwa dia lebih pintar. Kalau ulangannya jelek, ya cari alasan yang bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Oh, enggak apa-apa, itu dulu kamu ingat ibu itu kamu sakit waktu itu, nah, atau malamnya kamu capek banyak tamu, nah, atau apapun lah. Pokoknya bukan karena faktor si anak itu sendiri, tapi faktor luar yang menyebabkan nilainya jelek. Kalau hasil ulangannya bagus, sebaliknya, wow, puji habis-habisan. Kalau perlu dipigura itu, ya, cantolkan di tempat belajarnya dia supaya jadi kebanggaan. Jika tidak pernah mendapat nilai baik di sekolah misalnya, ya buat ulangan sendiri di rumah. Anak, ayah, ibu, kakak yang mau diajak kerjasama, kemudian bagaimana caranya dibuat supaya nilai yang terbaik ada pada si anak itu. Dengan begitu dia akan merasa terus sebagai orang yang pintar dan lama-lama akan jadi pintar. Bapak Ibu, banyak orang tua yang mengambil jalan pintas supaya anaknya pintar dileskan. Itu kontraproduktif Bapak Ibu. Karena begitu Bapak Ibu mengatakan si anak perlu les, berarti Bapak Ibu sedang mengatakan si anak itu bodoh. Ya, jadi jangan memberi les privat ke anak, ya, kecuali materi di luar pelajaran. Misalnya les balet, les bahasa Inggris, atau les main piano atau apa gitu ya. Karena kalau kita memberi les si anak di mata pelajaran yang biasa, ya kita seperti menganggap si anak itu bodoh. Nah, kalau anak yang minta dileskan, itu jangan langsung dituruti, ya. Kita yakinkan dulu bahwa dia itu pintar sebetulnya. Nah, kalau dia ngotot, kemudian menyalahkan kita, tidak mau membiayai dan lain-lain, barulah dia kita leskan. Jadi ngeleskan anak jangan berasal dari orang tua, tersirat ataupun tersurat. Nah, ini tahapan dalam hidup Bapak Ibu, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan hasil. Ya. Setelah kita sekolah, kemudian kita bekerja, dan dari situ harusnya mendapat hasil. Penghasilan ya mungkin 100 juta, tabungan 2 miliar, rumah 2 hektar, mobil 3, umroh tiap tahun, bangun masjid, anak asuh, dan lain-lain. Itu hasil. Yang jadi masalah adalah ada garis di situ, ya, yang tidak bisa kita tembus. Kenapa? Karena kita sejak kecil tidak pernah dibiasakan melihat hasil. Ya, kita hanya berhenti di pekerjaan. Ya. Ini akibatnya apa? Ya ini, pekerja dan pendidikan itu bolak-balik di situ aja. Sekolah, kemudian jadi guru, kurang pendidikannya, sekolah lagi, kemudian jadi ini, pendidikan lagi, S2, kemudian S3, S4, S-Teller, dan seterusnya. Proses saja Bapak Ibu yang dilakukan. Hasil tidak diperhatikan. Sekarang mulailah menjadikan hasil itu sebagai tujuan hidup bagi si anak. Gitu ya. Selama ini kalau anak-anak ditanya, kalau besar jadi apa? Jawaban yang diharapkan adalah nama-nama pekerjaan. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim.
Kalau ada yang jawab, saya ingin jadi orang kaya supaya bisa membantu banyak orang gitu misalnya ya. Dulu anak saya seperti itu waktu TK. Digiring oleh gurunya. Iya, oh bagus jadi orang kaya, tapi untuk bisa kaya jadi apa? Oh enggak penting Bu Guru, katanya Bapak, katanya anak saya gitu. Nah, misalnya Caca ingin kaya, apa mau jadi dokter seperti bapaknya gitu ya. Anak saya jawab, bapak aja berhenti gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Dan karena kita sejak kecil didoktrin untuk menjadi pekerja mencari uang, gitu ya, maka ya akibatnya kita harus terus-menerus bekerja, Bu. Di mana kita fokus, disitulah yang akan kita dapatkan. Ya. Pensiun dari guru negeri ya mengajar di swasta atau memberi les privat. Pensiun sebagai tentara jadi satpam, terlalu tua ya kemudian jadi pulang ke kampung, gitu ya. Pensiun dari pejabat menjadi konsultan, mengajar di universitas swasta dan lain-lain. Terus-menerus seperti itu. Kalau ditanya kenapa kok bekerja lagi, dijawab dengan alasan macam-macam, gitu ya. Satu alasan yang sebenarnya tidak pernah dikemukakan, yaitu membutuhkan penghasilan tambahan. Padahal itu yang alasan sebenarnya, tapi kita selalu beralasan supaya otaknya masih terpakai, supaya ilmunya masih dipakai, supaya masih bermanfaat untuk orang lain dan sebagainya. Saya mengenal banyak sekali dokter, pengacara, notaris atau apa, direktur, mantan direktur yang berhenti dari pekerjaannya, pensiun dini karena sudah mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan penghasilan yang cukup besar, maka Bapak Ibu tidak punya alasan lagi untuk tetap bekerja. Nah, kita perlu merubah ini sejak anak-anak untuk tidak menjadikan bekerja mencari uang sebagai tujuan hidup, melainkan kemakmuran atau kekayaan sebagai tujuan. Untuk itu yang pertama diawali adalah menghilangkan dulu orang tuanya fobia kaya, ya, dengan mendengarkan audio terapi bawah sadar itu, fobia kayanya akan hilang. Banyak orang yang fobia kaya, takut jadi kaya, menyebut kaya aja takut, ya, tidak berani karena dianggapnya itu keserakahan atau apa gitu ya. Nah, sejak kecil anak-anak itu dikudang untuk besok menjadi orang kaya yang banyak membantu orang. Sapimu berapa ya Le besok ya? Rumahmu besar ya Le. Itu terus saja dikudang. Kalau melihat di TV ada barang-barang mewah, katakan bahwa dia besok punya itu. Ibu mau kamu ajak kemana dan seterusnya. Kalau anak ingin menjadi salah satu pekerjaan, misalnya, aku pengen jadi dokter, ya belokkan aja untuk menjadi kaya. Terserah bagaimana caranya. Nah, untuk anak-anak yang cukup besar, umur 13 sampai 18 tahun, katakan ketika dia mengantuk, sudah bilang tidur itu, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Masuk kamar berdoa, mendoakan yang tadi diucapkan. Jadi itu oleh bawah sadar, itu dianggap sebagai PHP. Bawah sadar kita itu jujur banget, nggak ada basa-basi. Oke Bapak Ibu, kalau kita bisa memasukkan program bawah sadar yang baik untuk masa depan anak, di bidang keuangan, di bidang yang lain, maka masa depan anak akan terjamin. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir